Selamat pagi Bu, mau kemana? Selamat pagi, saya mau mencari kepala sekolah. Ada nggak ya Bu? Sekolahnya ada Bu, silakan lagi duduk di taman. Oh, lagi di taman. Oh ya, makasih Bu. Assalamualaikum Bu Dera. Salam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Ini Bu, kalau boleh minta waktunya sebentar boleh? Ya boleh boleh. Ini saya ingin berdiskusi tentang tantangan mengajar teks iklan di kelas 8 Bu. Oke, tantangannya gimana Bu? Tantangannya gini Bu, kalau hasil ulangan siswa kami sudah baik, tetapi keterlibatan siswa itu masih kurang. Jadi saya ingin bagaimana cara agar pembelajaran iklan itu menjadi lebih menarik dan mereka dapat mengerti bagaimana membuat iklan yang efektif. Bagaimana caranya Ibu ingin mewujudkan tersebut? Kalau tujuan saya, siswa itu dapat membuat proyek iklan digital di sosial media Bu. Oke, berarti tujuan Ibu adalah ingin membuat proyek iklan digital supaya pembelajaran Ibu di dalam kelas lebih menarik. Iya betul Bu. Itu tujuannya sangat jelas Ibu Nur, untuk meningkatkan ketertarikan dari peserta didik. Jadi bagaimana, seberapa penting hal ini bagi Ibu? Sangat penting Bu. Saya itu ingin menghilangkan stigma kalau bahasa Indonesia itu membosankan. Oh, jadi gitu ya Bu. Jadi sosial media apa yang sering digunakan oleh peserta didik Ibu untuk menghubungkan materi iklan tersebut? Kalau sosial media, tentu saja mereka sering menggunakan TikTok, Instagram, dan YouTube, Bu. Jadi mereka dapat melihat contoh-contoh iklan yang menarik di situ. Bagaimana cara Ibu menggabungkan media sosial tersebut dengan media pengajaran yang Ibu buat? Sebenarnya gini Bu, hambatannya itu pasti ada dalam menggabungkan pengajaran dengan media sosial. Nah, hambatannya itu pada penilaian kebahasaan dan struktur iklannya. Nah, khawatirnya anak-anak itu lebih fokus pada aspek hiburan tapi melupakan penggunaan kalimat persuasif atau penawaran produk. Nah, selain itu juga alokasi waktu proyeknya perlu dipikirkan. Jadi metode apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi saya terpikir untuk ini Bu, menggunakan metode PBL, yaitu pembelajaran berbasis proyek, dan di situ dimulai dari siswa itu menganalisis iklan digital. Nah, setelah mereka menganalisis, mereka membuat skrip, jadi dengan mode ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian dari situ mereka setelah menuliskan skrip, mereka membuat iklan dan mengeditnya, kemudian dapat mengunggahnya di sosial media mereka. Bagus Bu, bagaimana tahapan Ibu untuk merancang proyek tersebut? Jadi tahapannya ada 3 Bu, kalau dari yang saya pikirkan tadi ya. Jadi yang pertama menganalisis video iklan. Jadi anak-anak itu di kelas bersama-sama kita menganalisis kalimat-kalimat persuasif dari sebuah iklan, kemudian unsur-unsur kebahasaannya. Nah, kemudian setelah menganalisis, mereka membuat skrip dengan cara yang saya omongkan tadi, dengan metode ATM ya. Jadi membuat skrip iklan sendiri, misalnya mereka mengambil produk apa, kayak gitu. Kemudian mereka menuliskan skripnya dengan kreativitas mereka ya. Dan yang ketiga adalah mengalokasikan waktu untuk membuat video. Oke, jadi dari 3 tahapan tersebut, mana yang Ibu prioritaskan dan kapan Ibu akan melakukan proses tersebut? Untuk tahapan yang saya prioritaskan Bu, saya ingin yang pertama yaitu untuk menganalisis video iklan dulu. Nah, untuk kapan? Dalam minggu ini ketika ada pembelajaran di kelas, maka saya akan melakukan itu. Pertama, jadi kita akan menayangkan video iklannya, kemudian kita kaji bersama-sama, kita bahas unsur-unsur dari iklan tersebut. Wah, bagus sekali Bu rencana aksi yang sudah Ibu buat. Jadi dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk supaya proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar? Kalau dukungan, insya Allah saya ingin berkolaborasi dengan Ibu Desti, Bu, guru informatika kita. Jadi untuk masalah teknis, pengambilan videonya, bagaimana mengeditnya, kayak itu untuk dari anak-anak. Jadi anak-anak bisa berkonsultasi kayak gitu, bagaimana cara mereka membuat video yang bagus dengan Ibu Desti. Oke, boleh. Itu ide yang bagus Bu, kolaborasi antara Ibu dengan Ibu Desti. Kolaborasi dengan guru lain adalah ide yang brilian Ibu. Jadi rangkuman rencana aksi Ibu adalah PBL, teks iklan digital yang dimulai dengan analisis iklan viral dan fokus pada skrip tertulis yang dinilai dengan rubrik terperinci ya Ibu. Kemudian Ibu susun akhir pekan ini, lalu ditindaklanjuti dengan kolaborasi dengan guru informatika. Bagaimana perasaan Ibu tentang rencana ini?
Perasaan saya Bu, saya sangat optimis dan saya bersemangat untuk melaksanakan proyek ini karena saya yakin anak-anak dapat menjadi lebih tertarik dan bersemangat juga untuk mengikuti pembelajaran. Oke, wah bagus sekali Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya. Siapa dan apa yang dapat mengingatkan agar proyek yang Ibu lakukan itu dapat berjalan dengan lancar? Oh iya Bu, jadi untuk dapat mengingatkan saya akan menginformasikan rencana saya ini kepada Ibu Desti yang tadi sudah saya ajak kolaborasi Bu ya. Nah, dari Ibu Desti itu saya berharap dapat diingatkan tentang rencana aksi ini dengan lancar. Jadi ada hasil yang kemudian kita peroleh dari proyek ini. Oke, baiklah Bu, kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Semoga rencana Ibu sukses di kedepannya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Ibu.